Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Wa a'inna ya rabbana ala tathhiri qulubina wa ala tahdhibi anfusina. Innaka anta ala kulli syai'in qadir. Warzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dengan ayyuhal waladnya. Kita sudah sampai kepada pesan beliau agar kita tidak terhenti kepada ilmu akal kita. Sudah waktunya kita untuk berjuang memulai langkah mengamalkan ilmu. Bukan cukup di meja diskusi saja. Ilmu di kelas tidak cukup, akan tapi sekarang ilmu di lapangan. Kita perlu mengamalkan ilmu. Badlur ruh, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kalau tidak, ilmumu tidak ada guna. Kemudian nasihat selanjutnya adalah ayyuhal walad, wahai anakku. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi darin amin il anqal. Ayyuhal walad, wahai anakku, inni ansahuka, sesungguhnya aku menasihatimu, bithamaniyati asya, dengan 8 nasihat. Luar biasa ini nasihat. 8 nasihat. Iqbalha, terimalah nasihat itu minni, dariku. Dengar nasihat ini wahai anakku. Ini urutannya adalah setelah kalian berilmu. Sudah kalian berilmu, sudah itu sibuk dengan amalmu. Baru sekarang urusan dengan orang luar. Kau punya ilmu, amalkan ilmumu. Sebelum kau urusan dengan orang luar. Lah sekarang sambil kau mengamalkan ilmumu untuk dirimu, kau akan berurusan dengan orang luar. Ini nasihat-nasihatnya. Iqbalha minni, terima nasihat itu dariku. Li alla yakuna ilmuka khasman 'alaika yaumal kiamati, agar ilmumu tidak menjadi musuhmu nanti di hari kiamat. Ilmu menjadi sebab terjerumusnya seorang hamba ke dalam neraka. Ta'amal minha arba'atan, 8 nasihat, 4 hal yang harus kau lakukan. Wa tada' minha arba'atan, 4 yang harus kau tinggalkan. 4 hal harus kau laksanakan, 4 hal harus kau tinggalkan. Amal lawati tada', adapun hal yang harus kau tinggalkan. Kamu sudah punya ilmu, punya bekal, ini loh. Fa ahaduha, salah satu dari 4 tersebut. Alla tunadhira ahadan, jangan kau mendebat siapapun. Fi mas'alatin, dalam segala masalah. Jangan ribut. Ada orang biasa gaya hidupnya debat. Ada anak di kelas tuh kalau tidak debat tuh kayaknya bukan dia. Mukanya muka pendebat itu. Nggak enak kalau nggak debat, nggak enak kalau nggak beda. Ada model-model manusia kayak gitu. Di kelasnya, gurunya di debat. Apalagi ada yang baru.
Seolah dia lebih hebat, pengen pamer keilmuan. Cirinya lagi nggak bisa nerima mendapat orang lain, kesombongan dia. Ada model kebaca di kalangan ahli tarbiyah, melihat sepintas dari kaum muridin, tahu ini modelnya seperti itu. Apalagi dilihat yang mengajar lebih mudah dari dia atau lebih baru dari dia, dia merasa lebih senior, lebih hebat. Berbekallah tawadhu. Nah, mungkin Buya mendatangkan orang di bawah ilmumu, tapi dia punya keahlian ilmu lain. Coba. Tidak perlu kalian mendebat sombong. Makanya Buya ingatkan beberapa waktu yang lalu ada pelatihan metode nahwu, metode ini. Dengar semuanya. Jangan merasa lebih tahu. Ya pun sudah ngajar di sini bertahun-tahun. Karena kita waktunya istifadah ngambil ilmu, bukan waktunya pamer ilmu. Kalau ente sudah tahu, alhamdulillah. Mungkin kita datangkan nanti pakar apa, ahli apa. Jangan biasakan modelnya, kenapa begini ini? Bukan waktunya mendebat. Kita waktunya mengambil manhaj metodologi. Ada penyakit. Contoh. Maka Buya tidak ingin Buya mendatangkan, mungkin Buya datangkan orang dari luar, dia pakar di dalam urusan komunikasi dengan orang, dia mendidik begini-gini. Jangan berdebat, dengar dulu. Atau pakar manajemen, dengar. Ada orang gayanya kalau tidak debat, tidak. Mungkin dia lebih fakih dari dia, merasa lebih nahwu dari dia, lebih tafsir dari dia. Kalau tidak debat gak enak. Dipandang orang lain lucu, bukan lebih hebat dia, bukan pintar, tidak enak orang enak. Coba. Tidak enak. Coba amati ini nak. Dalam perjalanan ente ketemu dengan orang, kalau ada orang model begitu, siapapun dia, biarpun katanya alim kayak apapun, enak jadinya. Karena bukan akhlak yang baik. Ada pendidikan dari Imam Ghazali. Ala tunadir ahadan. Jangan mendebat seorang pun. Mastata'ta, sebisa mungkin dihindari. Lianna fiha, sebab di dalam munadharah debat tersebut afatun kathiratun, bencana yang banyak. Fa ithmuha akbar min naf'iha, musibahnya lebih gede daripada manfaatnya. Musibahnya lebih gede daripada manfaatnya. Idh hiya manba'u kulli khuluqin dhamimin, sebab gaya mendebat itu sumbernya akhlak yang busuk, akhlak yang jelek. Karya, pengen pamer dia lebih tahu, dia lebih fakih dari dia, dia lebih jago nahwunya dari dia. Ada model-model seperti itu. Subhanallah. Kalau kita berpegang Imam Ghazali kan akhlak kita jadi enak. Mungkin kok adalah sangat fakih dalam hal ini. Ada orang berbicara beda. Tidak usah didebat saat itu. Kalau memang salah fahish, salah yang parah, nanti ketemu di luar sana. Assalamualaikum. Ustadz yang mendidik, yang ngajar kemarin, ketemu saya tanya, Anda yang mulai tidak disebutkan orangnya. Ada yang sok pinter enggak? Saya langsung tutup poin. Ustaz, mohon maaf, mungkin anak-anak yang ada sok pinter enggak di situ, Ustaz? Yang kalau Ustaz ngomong dibantah ini. Ada sih Buya. Itu penyakit. Coba enggak nyebut namanya, dia enggak tahu namanya. Saya selalu cermat terus ada gitu. Ustaznya kan ngadep ke Buya 4 orang. Dia tuh memberi metode kepadamu bukan untuk kalian debat. Kalau kalian punya metode lebih hebat, ajukan. Buya tidak senang debat seperti itu. Kalau Buya berdebat itu darurat itu, urusan-urusan itu darurat. Kita tidak ingin debat, kita tatanya berdebat ngadep. Anda tidak orang yang sok pinter. Jujur Ustaz. Iya sih ada kalau ngomongin. Itu penyakit. Dia metode enggak punya, sok lebih. Tidak tahu, wallah alam, ini murid siapa ini, gak tahu kan. Ada rekamannya mau tak lihat nanti. Gak perlu seperti itu. Nah, tawadhu lah. Dia itu didatangkan sebagai orang yang punya keahlian di bidang itu. Ente ambil metodenya, adapun isinya ente isi.
Mungkin ente lebih alim fikihnya. Mungkin bahkan metode itu bisa digunakan untuk yang lain. Menghafal ilmu fikih, menghafal ilmu ini bisa. Itu selalu cermat. Kalau ada hal-hal gitu tuh saya pengen. Sekarang babnya ini. Bahkan saya ngomong kepada para asatidz yang ada. Pokoknya besok tidak boleh ada yang banyak bantah. Dengar semua metode biar paham metodenya, bukan isinya. Ntar dulu. Cara. Seperti dasar ilmu melukis. Yang dilukis apa saja. Syar'i, tidak syar'i, ntar dulu. Dasar melukis. Dasar ilmu bangunan. Ini bata, merah, nyusun. Apa membuat bangunan yang antik itu lain ceritanya nanti. Ini loh jadi. Kadang-kadang ini pun perlu bekal. Nah. Ada sok hebat, lebih pintar. Apalagi kadang-kadang saya diajari guru saya tidak begitu. Memang ini beda kok. Ini dia tidak ingin punya anak sifat sombong. Itu riak, pengen pamer dia lebih punya ilmu. Tidak berguna. Berguna, tidak ada nilainya. Riak, hasad, dengki. Tidak pengen ada orang lebih bagus dari kita. Hasad. Kibir, sombong, pengen tampak lebih hebat. Debat, jago. Dia tidak senang bahtul masail. Jika tidak beradab. Bahsul masail itu membahas permasalahan. Bukan debat sampai banting kita sudah tua, nggak tahu takbir. Ini kan sudah kurang ajar. Pernah itu hadir tak tinggalkan. Oh, sudah ada adab. Nggak ada berkah di sini. Imam Syafi'i saja kalau diskusi sama orang selalu berharap kebenaran ada di lidahnya. Bagaimana sampai ada orang ngomong, ini sudah aku perjuangkan pendapat ini mulai tahun berapa. Didiskusi di sana sini, selagi ini tetap begini. Wah hebat, kayak sudah nas Quran maksum, nggak bisa salah. Kita aja di belakang, waduh hebat bener nih kalau ada Imam Syafi'i model baru nih. Kesombongan. Jadi seperti itu, ini permasalahan akhlak, permasalahan. Wal adawah bermusuhan, enggak enak, enggak mesra hidup, nah sudah. Keciri kalau kamu suka sifat seperti itu, enggak suka. Mendebat enggak enak, duduk pun enggak nyaman. Bagaimana Jibril ngajari kepada kita? Datang ke Rasulullah, mal Islam, mal iman. Jibril sudah tahu. Lah ini loh adab, biarpun kamu sudah tahu, pura-pura seperti yang tidak tahu. Bukan ngetes. Ustaz gimana ini? Dijawab, padahal sudah tahu dia. Jibril datang, hadis Jibril datang ke Rasulullah. Mendekatkan lututnya dengan lututnya Jibril. Jibril menjelma sebagai manusia. Lalu bertanya, mal iman, wa mal Islam, wa mal ihsan. Terus tentang hari kiamat. Nabi bertanya, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Bingung sahabat Nabi. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Berlalulah Jibril, apakah kamu tahu siapa yang datang? Tidak tahu ya Rasulullah. Ada Jibril ja'aka liyu'allimuka umura dinika. Jibril ngajari. Bukan? Ini adab. Pamer sok tahu. Pura-pura bertanya kadang-kadang malahan. Gaya ngetes ini model apa nak? Adab menuntut ilmu. Khawatir ya dengan guru-guru baru kalian seperti itu. Mubahah, bangga-banggaan. Wa ghairiha dan lainnya penyakit-penyakit itu gara-gara debat itu. Na'am law waqa mas'alatun, kalau terjadi satu permasalahan bainaka wa baina syahsin atau qaumin, atau satu kaum. Jika ada perbedaan pendapat maksudnya antara kau dengan orang lain atau dengan kaum, madhab dengan madhab. Wa kanat iradatuka, dan engkau punya keinginan, ada keinginanmu itu apa? Ayat haral haqqu, untuk tampak kebenaran, untuk membela kebenaran. Kalau tujuanmu untuk ayat haral haqqu, untuk menampakkan al-haq, bukan untuk menampakkan dadamu biar tampak lebih gagah dari orang lain, bukan itu. Untuk ayat haral haqq wala yadhi', dan kebenaran tidak hilang, jazal bahthu, boleh diskusi membahas, lakin awas,
Litilkal iradati alamatani. Kalau kemauanmu untuk mencari kebenaran itu benar, ada tanda-tandanya. Kalau maksudmu itu benar untuk mencari kebenaran, ada tanda-tandanya. Ihdahuma, salah satunya adalah alla tufarriqa. Kau sudah tidak membedakan lagi. Baina ayyuk syafal haqqu, antara jika kebenaran terungkap ala lisanika melalui lisanmu, atau ala lisani ghairika, atau dari lisan orang selainmu. Sudah tidak peduli dari mana. Kalau benar di dirimu, oke. Karena tujuannya kebenaran. Kita nol. Tidak ada hadzun nafsi. Tidak ada kepentingan pribadi. Kita membahas, diskusi. Maka nanti finalnya, ujung-ujungnya adalah mana yang benar. Bukan pendapatku. Jadi kita datang bukan seperti kesombongan dalam bahsul masail. Ini sudah aku pertahankan. Tidak bisa diganggu nih. Waduh, hebat. Sombong. Diskusi kalau ternyata oh ini. Sehingga kita pernah hadir sebuah diskusi di Cirebon, pertama kali diskusi dan terakhir setelah itu. Orangnya pintar-pintar semuanya, hebat. Bahsul masail. Dari situlah akhirnya berkat itu kita kenal dengan para masyaikh yang ada di Cirebon. Kisah dibuntut. Semua ini pendapat hebat-hebat. Sehingga kita bahsul masail nggak usah bawa buku kalau di Indonesia ini. Karena mereka sudah mendatangkan pendapat cerdas. Tinggal tak rekam aja ini Ibnu Hajar tadi. Itu Imam Romli ini. Langsung tak simpulkan. Tidak usah pakai buku. Ya, selesai. Mau pendapat ulama besar semua kok susah. Jadi yang penting bagaimana sesuai dengan maslahatnya. Bukan pendapatku. Ini orang sering masalah. Aku, iblis. Sudah pendapat. Mungkin dari lidahnya. Imam Syafi'i berharap kalau aku berdiskusi dengan seseorang, aku berharap kalau kebenaran ada di lidahnya. Berarti aku tambah ilmu satu. Gak ragu untuk mengatakan aku salah. Wathani atau yang kedua. Ayakun al-bahthu fil qala'i ahabba ilaika min ayyakuna fil mala'. Diskusi di tempat tersembunyi lebih kau senangi. Fil qala' tersembunyi, berdua diskusi. Gimana Ustaz, kok begini Ustaz? Itu lebih kau senangi daripada diskusi di depan umum biar tampak kamu lebih hebat dari dia. Yang ngomong siapa? Imam Ghazali. Bukan orang nggak bisa diskusi. Nggak ada yang bisa ngalahkan diskusi dengan Imam Ghazali. Nggak ada yang bisa bantah. Nggak tahu otaknya apa Imam Ghazali itu. Pun demikian akhlak kayak begitu. Ini sudah otaknya nus. Separuh otaknya kayak orang paling hebat. Nggak ada. Muskilah. Orang akhir zaman ini. Ini Imam Ghazali lihat. Namanya hujjah. Hujjah itu gelar bagi orang yang sudah mencakup hampir semua hadis. Nanti adalah hafid. Kalau sudah hujjah ini hampir merangkum semua. Hampir mengumpulkan ilmu hadis di dalam otaknya. Ilmunya tidak kira-kira Ghazali. Nggak kebayang kapan belajar Imam Ghazali. Kok kayak ngarang tok itu. Dan karangannya rapi, dibaca enak sampai hari ini. Ini yang ngomong Imam Ghazali jago debat. Mantek oke, falsafah iya, usul fikih punya karangan berjilid-jilid. Jadi referensi sampai hari ini. Fikih Syafi'inya dahsyat. Ilmu pembersih hati jagonya. Bahkan kalau beliau bicara tuh kayak ahlinya. Bicara kedokteran tuh kayak dia itu ahli operasi. Ahli bagian. Luar biasa ilmunya. Lautan. Beliau jago kalau berdebat, akan tapi kenyataannya. Apakah beliau senang seperti itu? Nasihatnya malah seperti ini. Wathaniatu yang kedua. Ayyakunal bahtu khala'a. Wasma', kemudian dengarlah. Ini dua ciri ya. Kalau orang mau diskusi itu memang yang dicari kebenaran. Tandanya adalah dia tidak peduli kebenaran di tangan melewat lidahnya siapa, nggak penting. Yang kedua, lebih senang di saat sembunyi daripada rame-rame. Sampaikan. Dan manhaj seperti itu. Manhaj khilaf itu adalah diskusi di antara para ulama. Sehingga para ulama itu berbeda. Setelah keluar fatwa tidak saling mencaci. Tidak mustahil diskusi antara Imam Malik dengan Imam Muhammad adalah tegas.
Tapi setelah keluar jadi perbedaan yang indah. Yang menjadi masalah sekarang perbedaan ulama ini tidak dipegang oleh ulama, oleh orang kemarin sore, sehingga dikit-dikit mengatakan ini adalah sesat dan sebagainya. Padahal tidak seperti itu kasusnya. Wasma' anni adhkuru laka hahuna. Dengar, aku akan sebut kepadamu di sini faidatan, satu faidah. Wa'lam, ketahuilah wahai anakku, annas su'ala anil muskilati, bertanya tentang sebuah permasalahan. Kalau ada orang bertanya kepadamu tentang sebuah permasalahan, itu sebetulnya seperti ardu maradil qalbi ila tabib, seperti orang memaparkan kepada seorang dokter tentang penyakit hati. Wal jawab, adapun jawabannya itu tidak lain lahu, bagi seorang dokter itu sa'yun, usaha, li islahi maradihi, untuk menyembuhkan penyakitnya. Jadi kalau orang bertanya itu sebetulnya, kalau ada orang datang kepadamu itu tidak lain, dia itu seperti orang yang punya penyakit, ingin cari kesembuhan. Dan ente memberikan jawaban itu tidak lain untuk menjadi sebab kesembuhan. Seperti itu, sebab kesembuhan. Wa'lam, ketahuilah, annal jahilin, orang bodoh, orang awam yang tidak punya ilmu itu seperti orang al-mardo, orang yang sakit qulubuhum, hati mereka. Wal ulama, kalau ente berasa menjadi ustadz, atibba, itu adalah dokter-dokternya. Maka di sini al-alimu nakis, orang alim yang nakis, yang enggak mumpuni, la yuhsinul mu'alajata, enggak bisa menyelesaikan masalah. Makanya jangan jawab kamu kalau enggak punya. Makanya jawaban kita nebeng, ilmunya orang lain, ilmunya orang yang mumpuni dong. Bukan bagiannya kamu jawab, sok berfatwa. Makanya ada orang fatwa seenak perutnya sendiri, nggak pakai sandaran para ulama, problem tentu. Nakis sok berfatwa, nakis sok menyelesaikan masalah, nggak bisa. Tapi al-alim kamil, seorang alim yang sempurna, sempurna nisbi, tidak ada sempurna sesungguhnya. Maksudnya ya mencakup, mempunyai wawasan ilmu, tidak sekedar ilmu fikihnya saja. Ternyata ilmu muamalah, ilmu urusan dengan manusia, ilmu tarbiyah, ilmu dakwah. Ini perlu digabungkan sehingga termasuk dai dengan mufti itu beda. Di dalam pengamalannya, yang pada dasarnya seorang dai sekaligus seorang alim pada zaman dahulu. Sekarang sudah pilih mufti yang mencetuskan hukum halal haram sesuai dengan petunjuk sandarannya Al-Quran, hadis, dan para ijma'. Dan tapi seorang dai itu yang membawa, yang akan memasarkan produk ini. Makanya kecanggihan seorang dai mengemas, sehingga dai punya tugas mendekatkan fatwa kepada orang awam, sehingga harus tampak indah. Tapi kalau mufti menyampaikan tentang halal haram, mabuk orang. Tapi seorang dai mendekatkan, nanti dikemas. Bagaimana haram tetap haram, tapi bagaimana menjadi mudah diterima oleh orang. Makanya seorang alim yang kamil itu punya ilmu, punya strategi, punya hikmah. Wal alim kamil la yu'alij. Nah, makanya kalau sudah orang alim kamil, orang yang memang betul-betul ilmunya benar sesungguhnya, la yu'aliju, tidak akan mengobati kulla maridin, setiap orang yang sakit. Dipilih-pilih dong, coba. Dokter spesialis yang ahli, yang jago, itu tak pernah suatu ketika sampai kepada titik angkat tangan. Pernah dengar atau tidak? Angkat tangan. Tapi yang tabib-tabiban itu, insya Allah semuanya bisa saya selesaikan. Waduh, insya Allah udah habis semuanya nih. Sekarang ahlinya saja angkat tangan. Ini orang hanya ilmu dari buku tentang ilmu kesehatan, tentang ini, insya Allah saya selesaikan. Beda. Kalau seorang dokter yang sudah mumpuni betul-betul, dia tahu batas-batasannya. Sama seorang mursyid, seorang guru pembimbing, ustadz, dia tahu batasan-batasannya. Dan tidak akan mengobati semua orang yang berpenyakit. Dilihat di penyakit bisa disembuhkan atau tidak, dipelajari dulu.
Bal yu'aliju, akan tapi seorang dokter yang hebat, seorang alim kamil akan mengobati man yarju qabulal mu'alajati, orang yang diharap mau menerima obatnya tadi. Wassalah, dan mau benar. Tapi kalau sudah wa idza kanatil illah muzminah, kalau penyakitnya penyakit kronis, rapid, sudah berlarut-larut, kronis lah, parah, lama, repot disembuhkan. Akiman, sudah nggak ada harapan sembuh, la taqbalul ilaj, nggak bisa disembuhkan. Fahadha qatut tabibi, maka tabib yang cerdas dan jujur. Sekarang ada tabib cerdas tapi nggak jujur, tahu sebenarnya nggak bisa nyembuhkan, tapi tetap saja dikasih obat biar bayar. Ini juga pengkhianat. Tapi kalau tabib yang sesungguhnya, saya nggak bisa ngobati, selesai. Kalau cerdas ngomong, hadzal yaqbalul ilaj, ini nggak bisa disembuhkan, ini repot. Kalau sudah sampai pada kesimpulan orang ini susah disembuhkan, maka fala tastaghil, jangan kau menyibukkan diri fihi, kepada orang tersebut, bimudawati, ngobati. Ya, ini peringatan, ada orang kerjanya ngengkel, tanya dijawab bantah, dijawab bantah. Ada model begitu, tanyanya bukan kayak Abu Jahal. Jadi tanyanya bukan tanya, jadi itu kayak penyakitnya sudah penyakit yang parah, nggak bisa sembuh. Ada orang bertanya pengen tahu, ada orang yang bertanya pengen hanya sekedar bikin ribut tok. Nah, ini maksudnya mengarah ke situ. Imam Ghazali ngarah ke situ. Sebab kalau sudah orang model begitu, ente obati pakai obat apapun, nggak sembuh. Li'anna fihi tadyi'ul umri, maka itu menghabiskan umurmu. Seperti itu gambarannya. Kalau orang mendidik orang, itu gambarannya seperti itu. Ada orang yang marotnya musmin, kronis, sudah enggak, susah disembuhkan. Kalau sebegitu ente jangan sok tahu, sudah. Fuma'lam, kemudian ketahuilah ini. Anna maradul jahli ala arba'ati anwa. Orang punya penyakit bodoh itu ada 4 model. Ini Imam Ghazali membuat permisalan, kalau seorang kiai ustadz dengan orang yang bertanya. Jadi orang bertanya itu harus seperti orang berpenyakit. Kamu bisa ngira-ngira, ini tanya benar atau enggak. Ada orang tanya ngetes, dan itu sangat jelas di mata seorang guru. Di mata seorang guru sangat gerah. Ada orang tanyanya ngetes. Ada orang tanya tawadhu, sudah ngerti. Kita menemukan sebagian ustadz, dia tahu mesti. Cuma tanya, Buya gimana masalah ini? Tawadhu dia. Kebaca dari sifat dan perilaku. Ada orang tanyanya ke ustadz ngetes. Sudahlah nak, kau jangan ngetes. Termasuk mungkin kalian ketemu ustadz yang ada datang ke sini, yang mungkin cara berpikir fikihnya agak beda. Tidak perlu kamu gaya ngetes, tanya saja. Ngetes itu kurang ajar. Jadi jangan biasa gaya ngetes. Orang bertanya ketahuan, dia pengen sembuh. Kalau sembuh dia obati. Kalau sudah penyakitnya penyakit parah dari dalamnya, sudah ngakar ke hatinya, susah dibenahi. Biarpun kita cermah, apalagi sampai kita debat, biarpun debat sampai kayak apapun, debat nggak bisa nerima dia. Jadi orang bodoh itu ada 4 macam. Ahaduha, yang pertama, yaqbalul ilaj, bisa nerima obat, bisa diobati. Wal baqi la yaqbal, yang 3 nggak bisa. Loh, 1 tok. Orang bodoh ada 4 macam. Yang 1 nggak bisa diobati, yang 1 bisa diobati, yang selebihnya tidak. Ammal ladzi la yaqbalul ilaj, selalu didahulukan yang tidak. Antisipasi dulu biar cepat sadar. Dari dulu yang harus ditinggalkan dulu, bukan harus diamalkan. Tadi yang harus ditinggalkan dulu. Yang nggak bisa nerima tuh gimana biar cepat sadar? Jangan-jangan kamu gitu loh kayaknya itu. Cepet-cepet ya. Jangan-jangan kamu ini wahai ayyuhal walad. Yang nggak bisa diobati ini, fa'ahduha man kana su'aluhu wa i'tiraduhu an hasadihi. Bertanyanya, i'tirad itu kalau ada satu permasalahan dia menentang. Ada orang menentang karena menentang kebatilan, benar dari dalam hatinya, iya. Tapi ada orang menentang kebenaran karena kesombongan dan karena hasad. An hasadihi, karena hasud, nggak pengen dia hebat. Abugdihi, ada kebencian di dalam hatinya. Wah, ini sangat mungkin antara ustadz dengan ustadz. Pernah gara-gara baju saja, subhanallah.
Ada suatu ketika ada orang senang baju putih di hadapan Buya. Dia bajunya putih. Memang seragamnya putih terus. Ada di Cirebon. Di daerah ke arah Cirebon, ke arah sana itu mana itu. Akhirnya, dan baik dengan Buya. Ada satu ustadz pakai baju batik. Ustadz baik dengan Buya. Tiba-tiba ustadz ini ngomong. Sudah kelihatan dari dalam hatinya sudah gak benar, gak beres. Karena apa ngomong? Buya, kan Rasulullah nganjurkan pakai baju putih. Apa ada bimbingan pakai baju batik? Saya astagfirullahaladzim. Masya Allah. Saya tidak tahu hujahnya tentang itu. Tapi yang tahu jelas bahwasanya Rasulullah melarang merendahkan orang. Itu yang jelas disepakati. Saya tahu itu saja. Dia malu dia. Dan yang jelas Rasulullah tidak pernah melarang pakai baju batik. Dan Rasulullah melarang juga sombong. Kalau sudah pakai baju putih lalu merasa paling bagus, dilarang Rasulullah. Saya tahu itu saja Ustaz. Allah alam. Malu dia diam. Ada orang baik-baik. Siapa yang pakai baju batik? Astagfirullah. Ada orang begitu. Sombongan dia. Oh sudah di surga pakai baju putih. Imamah. Tasbih di surga. Ini begitu. Baju gak penting nak. Yang penting baju laki-laki kalau itu laki-laki. Kalau pakai baju perempuan itu masuk menabrak hadis Nabi. Mungkin seorang waliullah pakai dasi nak. Gak pakai kopiah. Mungkin. Sampai Abdul Darul mengatakan mungkin waliullah zaman sekarang adalah orangnya pakai kacamata tebel. Kerjanya di laboratorium. Dia mengadakan riset urusan atom untuk kemajuan kejayaan Islam. Mungkin. Dengar adzan sholat, bangun malam. Tapi dipikir adalah itu. Mungkin. Bukan harus dengan berimamah, berjubah. Ini ada orang. Putih sunnah. Sudah ngerti putih sunnah. Nabi juga pernah pakai baju merah. Pernah pakai baju hijau. Pernah pakai baju hitam. Inilah jadi. Memang Nabi mengatakan sebaik-baik baju adalah putih. Wakafinu biha mautakum. Termasuk yang paling dicintai Nabi Muhammad adalah putih, maka kafanilah dengan kafan putih kalau bisa. Enggak ada kafan putih, kafan hijau juga sah kok. Pusing banget. Orang sering masuk bab kesombongan. Fakullama tujibu Abu Hasan jawab, kalau sudah orang hatinya begitu, niat yang ngetes, hasud, sombong, kau jawab dengan ahsanil jawab, dengan jawaban yang paling bagus pun. Wa afsahi, paling fasihnya bahasa. Wa awdahi, paling jelasnya pembahasan. Wala zidu lahu dzalika, tidak menambahkan kepada orang tersebut illa bughdha, kecuali benci. Wa adawatan, dan permusuhan. Wa hasadan, dan kedengkian. Petorik, jalan pintasnya. Kalau sudah ketemu orang itu, insyaallah, Allah, makasih Ustaz, wallah alam bisa. Aduh, mungkin tanya yang lain Ustaz, bukan ke saya ini. Mau kita ladeni, nambah seneng dia. Petorik, jalan pintasnya apa? Kalau ngurusi orang kayak begini, alla tastakhil bijawabi, sudah jangan dijawab. Waqad qila, telah disebutkan dalam sebuah syair, kullu adawatin qad turja izalatuha illa adaw man adaka ala an hasadin. Semua permusuhan qad turja izalatuha, permusuhan mudah untuk dihilangkan, kecuali permusuhan yang sebabnya karena kedengkian, dengkinya. Apalagi dengki yang paling mengerikan, dengkinya di kalangan ustaz. Kata Imam Ghazali sendiri di Ihya-nya, la hasada ka hasadil ulama, dengki yang paling dahsyat adalah dengkinya ustaz. Waduh. Kalau dengkinya pedagang itu sesaat. Dan betul, dengki pedagang sesaat. Kemarin musuhan pedagang ini dengan pedagang ini. Besanan besok. Karena ada kepentingan, ini urusan dunia masih ketemu. Bahkan di saat ada, misalnya dia sama-sama jual sepeda, ini jual sepeda. Atau jual barang lah apa saja jual. Sama jual, ini musuhan. Tapi suatu ketika bisa ketemu. Kenapa? Ada barang murah. Tapi belinya harus banyak. Dia sendiri nggak bisa bayarin. Bisa enggak beli barang duluan? Ketemu mesem-meseman, ketawain. Tapi kalau selama ustaz,
Santrinya dimusuhi, anaknya salaman gini. Anaknya siapa ini? Ini santri itu ya. Santri pesantren itu ya. Sudah beda, naudzubillah. Jangan deket-deket. Kamu akan ketularan, diajak gunjing dan sebagainya. Kalau punya penyakit begitu langsung ente protes. Kalau ada tanda-tanda hasud bisa pindah. Ente protes, ente pergi daripada ente ketularan. Selesai. Dan itu penyakit selalu ada, jangan dianggap bahwa saya tidak punya hasud, itu kebohongan. Kalau ada tanda lahir, ente ingatkan. Ada tanda enggak mau ini. Benci, akhirnya menggunjing. Sudah doain orang lain, beres. Nular. Dan ikrar kita kepada orang yang seperti ini musibah untuk yang lain. Sehingga sampai suatu ketika ditanya, ada seorang kerjaannya menghasut, menfitnah dan sebagainya, tapi dia minal ulama. Apakah saya belajar dengan dia atau tidak? Bingung dia. Dijawab, jangan belajar ke dia. Melarang menuntut ilmu, karena belum tentu dia tahu. Menyuruh iya, ada masalah di dalamnya. Tawakuf. Dialihkan, selesai. Bahkan mungkin dengan orang awam sudah belajar di sana, karena orang awam tidak semuanya tahu problem di antara ulama. Orang awam tidak pernah tahu problem di antara para asatid, nggak ngerti. Biarpun satu pendelengan, kakak adik musuhan, itu nggak ngerti. Satu rumah tuh berantem, tuh umurnya beda itu. Satu pondok ini ada kayak gitu. Kira-kira anaknya kiai. Tapi orang awam selamat, enak jadi orang awam. Datang ke sini, datang ke situ. Hari raya, giliran habis sini, assalamualaikum. Ke kiai sebelahnya, padahal dia tuh nggak. Gara-gara mobil parkir saja, kesana lagi parkirnya. Bawa ketela, bawa. Coba, hasad. Makanya kenapa kok bisa sering ngomong begitu? Karena semuanya punya benih, punya bakat. Jangan mengatakan ente tidak punya bakat untuk dengki. Ente bukan malaikat semuanya. Pertanyaan salah satu guru yang mulia. Pertama kali kamu datang ke majelis, apa yang kau lihat? Tempat parkir ya? Kayak tahu aja tempat parkir. Wah, parkirnya mobil-mobil banyak. Parkir aja. Wah, parkirnya banyak, jamaahnya mobil-mobil. Ini bibit-bibit kotoran. Bibit sombong sekaligus ada bibit dengki nanti. Yang dilihat adalah mungkin hatinya. Imam Nawawi mau ngajar nunduk dulu. Lihat, Imam Haddad selalu di saat mau ngajar selalu memastikan kalau dia ada di depannya yang paling pertama, sehingga selalu alaika ya akhi, selalu mengatakan aku ada di situ. Mana kita dengan pangkat orang-orang besar kayak itu? Dia dalam risalah muqaddimahnya wa alaika ya akhi, selalu Imam Haddad mengatakan aku berusaha paling depan duduk. Alaika wa akhi. Tidak sempat sombong, tidak sempat. Ada bibit diperangi. Hebatnya kita memerangi, kita bukan malaikat. Sehingga apa? Ada dengki di hati dilawan dengan sebaliknya, ada benci dilawan dengan sebaliknya. Mujahadah. Biarpun kita masih menyimpan, tapi mati dengan mujahadah, selamat kita. Kita punya benci sama orang, tidak boleh saya tampak dalam lahirku. Aku marah dengan dia. Allah. Kirimi duit. Hadiah, salam, mati, selamat. Karena apa? Mujahadahnya ini Allah nilai. Itu loh, nak perlu kita tarbiyah. Baik, fayambaghi an tu'rid anhu wa tatrukahu ma'a maradi. Sudah kalau begitu berpalinglah darinya, tinggalkan bersama penyakitnya. Daripada kau tambah penyakitan juga, kau jadi debat orang nggak mau dibenahi, ngobati orang nggak mau dibenahi, berarti kan sakit. Dokter sudah tahu orang nggak bisa diobati, tak tahu masih diobati, berarti dokternya jadi bahlul sekalian. Kalau Allah Taala fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya. Berpalinglah dengan orang yang tidak mau an dzikrina, itu ya kebenaran yang datang dari Allah, ingat kepada Allah, maknanya luas. Berpanggillah kepada orang yang mau zikir kepadaku. Berpanggillah kepada orang yang tidak mau kebenaran.
Yang diinginkan hanya kehidupan di dunia saja. Wal hasudu, dan seorang pendengki bikulli ma yaqulu wa yaf'al, dengan apapun yang diucapkan dan pekerjaannya. Pendengki itu gerak-gerik ucapannya itu adalah apa? Yugidun naro, seperti menyalakan api. Fi zar'i amalihi, di amalnya. Jadi dengki itu di dalam hati. Coba, omongannya pasti akan menghancurkan amalnya. Omongannya pendengki, gunjing, menfitnah, dia kan makan. Kalau sudah orang di hatinya dengki itu, kalau tidak diperangi, omongannya pun menfitnah, menggunjing, gunjing menghabiskan pahala. Yugidun nar, seperti menyalakan api di kebun amalnya. Amalnya akan hangus. Kama qala Nabi, seperti sabdakan Nabi, al-hasadu, seorang kedengkian itu bukan. Kedengkian itu yakulul hasanati kama takulun nar al-hataba. Yang namanya kedengkian itu akan menghabiskan amal baik seperti api makan kayu bakar. Gimana? Ada kayu bakar, siapa nyalain? Habis. Kayak gitulah kedengkian. Allah alam bisawab. Ditanyakan. Ada di sini? Siap. Sudah di lokasi. Lokasi. Sudah. Kalau soal 1 2 sudah tutup nanti. Bil barokah. Bismillah. Ayo. Ayo, bismillah, surah. Mantap. Biar ada tamu. Aina mikrofon. Surah. Agal banat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya mau bertanya, seandainya ada tokoh liberal Buya, kebetulan ada jamiahan tuh Buya, beliau ikut ke jamiah yang tokoh liberal itu. Seandainya kita udah menyampaikan pakai isyarat tuh Buya, tapi nggak menyebutkan namanya, tapi tetap saja jamaah itu pada ikut tuh Buya. Kalau seandainya kita menyampaikan secara langsung nama dan itunya itu diperbolehkan atau tidak? Ya, baik, subhanallah. Memang kadang orang masuk dunia liberal sendiri mereka tidak sadar menganggap itu kebaikan, apalagi menganggap itu adalah manhaj gurunya. Ini problem. Sehingga orang munafik sendiri pada zaman Nabi tidak dibunuh. Sebab serba salah. Kalau kita mengatakan jangan pergi ke situ, maka orang yang tidak mengerti tentang kebatilannya akan berkata, hati ente yang kotor. Sehingga dari awal sudah ente membuat hijab antara dia dengan jamaah. Ini problem. Kalau kita mengatakan, kecuali dia punya mukhalafah yang sudah terang-terangan di situ sebut. Cuman hanya bergabung dengan dunia liberal saja ya. Mungkin dia kadang-kadang jahil. Mungkin kita diskusi dengan dia, ngobrol. Mungkin ada orang masuk liberal tidak ngerti liberal. Nggak tahu liberal apa itu liberal, ya ikut-ikutan saja. Karena ada tokoh kiai gara-gara di situ ikut, apalagi diwalikan ikut, itu problem. Padahal liberal adalah penghancur agama. Tapi pakai label agama, orang munafik pada zaman Nabi tidak dibunuh oleh Rasulullah. Padahal Nabi tahu. Kenapa? Kalau dibunuh nanti orang-orang kafir akan berkata Muhammad membunuh sahabatnya. Dibiarkan sampai ada hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tugasmu adalah berjalan sana. Tampakkan kelebihannya di mana dia. Saya akan buat kelebihan. Akhlak yang mulia, adab yang mulia, dan seterusnya. Ini. Nah, ini harus seperti itu. Dibuat ciri-ciri khusus. Mungkin sudah umum. Ciri-cirinya adalah bersangkut pautnya dengan kajian-kajian ilmiah. Orang yang suka menyamakan agama. Nah, gitu ya. Ini digambarkan. Di saat orang Islam ditindas diam. Tapi di saat orang kafir yang dianu langsung dia masang dada. Siapa yang mengganggu dia urusan dengan saya. Tentang orang kaum muslim dibantai diam saja, nggak pernah ada suaranya. Nah, ini kan penyakit. Saat ini mana ada suara dari orang-orang seperti itu tentang Rohingya, tentang pembantaian di mana Cina, nggak ada suara. Yang orang yang sok nyeru. Tapi giliran nanti ada orang Kristen disakiti 2-3 saja langsung pasang dada. Yang mengganggu dia urusan dengan saya. Ente beri pemahaman semacam itu. Baru nanti kalau dia baca berita-berita lain langsung, oh ini orangnya, paham sendiri. Dan aneh orang-orang liberal itu. Orang liberal itu aneh. Jadi umat Islam itu kalau sudah diinjek-injek, dia tenang-tenang saja. Dia pengen menjilat di depan orang kafir. Menjilat di depan orang
orang kafir. Sehingga kalau orang kafir mesra betul mereka. Wah, mesra. Saling menghargai dan sebagainya. Tapi giliran sama orang Islam tidak bisa mesra. Merendahkan, mencaci. Putri, tutup dengan doa. Ayo, bismillah. Buya, gimana caranya biar kita itu istiqomah? Nah, terus kalau orang yang bisa istiqomah itu atau termasuk orang yang hanya dipilih oleh Allah, Buya? Oh, istiqomah itu pilihan dari Allah. Orang yang menjadikan dia istiqomah Allah yang buat. Sehingga afdalul karomat itu istiqomah. Istiqomah dalam meninggalkan kemaksiatan. Istiqomah di dalam melakukan kebaikan. Tentunya istiqomah di sini yang tidak dengan hawa nafsu. Ada istiqomah dengan hawa nafsu. Ini sudah istiqomah, nggak bisa tinggalin, harus. Wah, ini hawa nafsu sudah. Istiqomah itu orang berada dalam kebaikan, terus ingat Allah. Misalnya ada orang biasa ngaji kok tidak ngaji, tapi hatinya masih rindu untuk ngaji. Sebab tidak ngajinya apa? Ibu saya sakit, jaga ibumu. Kalau ibumu sembuh gimana? Baik, insyaallah ya. Cukup ya? Insyaallah. Sallallahu ta'ala alaikum futul arifina. Waj'alna wa'ikum minal amalimin. Semoga Allah membersihkan hati kita dari dengki, dari kesombongan, dari segala penyakit hati. Panjang umur dan afiat, ilmu yang manfaat, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Habib Naufal. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin.